Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @mememayang. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Lemah Getih. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Singkat cerita, malam berlalu kian cepat sampai kami tidak sadar jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Kami melewatkan sembahyang subuh ke surau. Alhasil kami saat itu memilih sholat subuh di rumah secara bergantian. Kami saat itu tidur di ruang tamu, begitupun Mbak Ipah, meninggalkan Win sendiri di kamar. Meskipun jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi, suasana masih sepi. Mungkin karena semua orang terlalu lelah hari itu, sehingga mereka tidur terlalu pulas. Dan akulah orang pertama yang bangun. Aku bergegas untuk mengambil air wudhu di sumur timba belakang rumah. Pasti saat menuju sumur, aku harus melewati kamar Mbok dahulu. Kamar yang saat itu di dalamnya ditempati oleh Win. Karena aku penasaran bagaimana kondisi Win saat itu, aku berencana melihat kondisinya. Aku membuka kamar Mbok. Saat itu, aku melihat Win tengah duduk. Oh, dia sudah sadar, batinku. Win, gimana keadaanmu? Tanyaku pada keponakanku yang berumur 5 tahun itu. Posisi Win saat itu sudah di pinggir dipan atau kasur kayu membelakangiku. Namun Win tidak menjawab apapun. Kemudian aku berjalan untuk lebih dekat dengannya. Win, tanyaku menepuk pundaknya. Katanya. Aku kaget melihat Win berbicara tidak jelas. Kemudian aku berangsur untuk melihat kondisinya dari depan. Innalillahi. Win sadar dengan posisi mata masih putih sepenuhnya, mulut yang terus menganga dan tidak bisa terkatup. Dan aku baru sadar maksud kalimatnya tadi adalah, "Mas, mataku kemana?" Dia mencari matanya. Aku langsung sontak berlari. Aku berpikir Win saat itu sadar sudah normal. Namun justru Win sadar dengan posisi sama persis saat ia pingsan. Aku kemudian berlari menuju ke arah rumah Mbok D untuk memberitahu pada bapak kondisi Win saat itu. Bapak, Win pak!" teriakku. Bapak pun bergegas berlari menuju rumah kami. Dan saat sampai di rumah, bapak tidak menemukan Win berada di kamarnya. "Goleki Win saiki," bentak bapak. Bergegas semua orang mencari Win saat itu. Aku dan Kang Amin memiliki pikiran yang sama. Rumpun bambu itu. Benar saja, kami menemukan Win tengah berjalan kaku seperti seonggok bambu menuju arah rumpun. Kami langsung mencegah Win. Kang Amin membacakan doa-doa entah apa itu. Anehnya, Win ini masih sadar dirinya siapa, jiwanya masih ada, namun fisiknya tidak bergerak sesuai apa yang ia mau. Katanya sembari air mata keluar dari mata putihnya itu dan masih dengan tubuh yang sangat kaku. Artinya, "Mas, tolong aku." Setelah Kang Amin berhasil menahan tubuh Win untuk melangkah ke arah rumpun, seketika tubuh Win menjadi sangat kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Menekuk jari pun tidak bisa, sehingga kami berdua terpaksa menggotong Win dengan posisi badan tegak, kaku seperti bambu. Sesampainya di rumah, bapak membantu kami untuk merebahkan Win. Win masih menangis mengatakan kata-kata yang tidak jelas, namun mulutnya selalu menganga. Sampai akhirnya bapak pergi pamit untuk menjemput Pak Ramin di tempat Pak Ramin pergi. Pikir bapak, kondisi Win tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Butuh waktu bagi bapak untuk menjemput Pak Ramin kala itu, sehingga keesokan harinya barulah Pak Ramin tiba.
Akhirnya kami membagi tugas, sebagian mengurus tamu Mbok D, sebagian menemani Win untuk memantaunya. Kami juga bersepakat untuk merahasiakan kondisi Win ini ke tamu-tamu keluarga yang lain. Alhasil Win dikunci di dalam kamar Mbok bersama Mbak Ipa dan aku, sedangkan lain sisanya mengurus tamu-tamu Mbok D. Mbak Ipa terus menangis saat itu. Begitupun Win yang selalu berbicara merintih tidak jelas dengan kondisi badan terbujur kaku. Aku hanya bisa melihat tanpa melakukan apapun. Alhasil aku pamit keluar sebentar pada Mbak Ipa untuk mencari angin segar. Setelah kurang lebih 6 jam aku berdiam diri di kamar menemani Win. Singkat cerita, malam kini tiba. Bapak juga tidak kunjung pulang. Malam ini adalah Yasin ketiga harian Mbok D. Dalam Jawa, khususnya di desaku, jika ada orang meninggal di bawah jam 12 malam, itu sudah dihitung 1 hari meninggal. Kemudian akan ada selamatan di malam hari ketiganya. Saat di malam ketiga itu, biasanya orang-orang di desaku akan menunggu kuburan orang yang baru saja meninggal sampai hari ketujuhnya. Dan yang boleh menunggu adalah saudara laki-laki sedarah. Mawa desa mawa cara. Kenapa hal itu dilakukan? Karena menurut kepercayaan warga, kala itu ilmu hitam masih menjadi tren. Dan seperti ku bilang, bahwa ilmu hitam itu selalu memerlukan prasyarat, entah itu tumbal atau tali pocong orang yang baru meninggal kurang dari 7 hari. Apalagi kala itu Mbok D meninggal di hari Selasa Kliwon. Bukankah yang kalian tahu, Jumat Kliwonlah yang digadang-gadang sebagai hitungan Jawa paling klinik yang kalian dengar? Ternyata salah. Selasa Kliwon berada di pucuk rantai piramidanya. Orang-orang yang meninggal tepat pada malam Selasa Kliwon di beberapa tempat kuburannya akan diburu oleh pencari jimat. Ya, orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon memang dianggap penting. Beberapa bagian tubuhnya atau kain morinya akan diburu oleh pencari wangsit atau ilmu hitam sebagai bentuk salah satu mahar atau prasyarat, sehingga kuburan itu harus dijaga. Beberapa desa di Jawa terkenal dengan cerita itu, termasuk desaku. Saat itu jam masih menunjukkan pukul 5 sore. Aku memilih untuk duduk di depan rumah menemani Kang Amin yang dari tadi aku lihat sedang duduk sendirian di amben itu. "Kang," sapaku. Kang Amin tidak memberi jawaban. "Nanti malam Bapak kayaknya belum pulang. Lalu siapa yang akan jaga makam Mbok D?" "Aku atau kamu," katanya. "Kita berdua," tawarku. Kang Amin tidak memberikan jawaban dan hanya melemparkan senyum getir sembari mendongakkan kepala ke atas. Dan aku mengamininya sebagai bentuk persetujuan. "Kang, kita bakal baik-baik saja kan?" tanyaku kembali. "Aku harap begitu." "Kamu lihat apa waktu di pemakaman Mbok D?" tanya Kang Amin. Kang Amin memang bukan tipe orang yang berbasa-basi. Bersamanya harus siap dicecar segala pertanyaan dan pembahasan yang serius. Dengan dudukku di sana, sore itu aku sudah mengira akan dicecar mengenai pertanyaan seputar Pak D. "Aku lihat Pak D naburin sesuatu di kuburan Mbok D, Kang. Tapi gak tahu itu apa. Aku juga lihat Pak D selalu diikuti sosok pocong tinggi besar berwarna hitam legam kemanapun ia pergi. Pun malam itu di pemakaman Mbok D," jelasku. "Benar kata Bapak," kata Kang Amin. "Ada apa? Serbuk apa itu?" tanyaku. "Sebenarnya kami belum yakin itu apa, tapi dilihat dari santet prings dapur ini selalu berhubungan dengan bambu. Mbak Ipa nemuin bambu di bawah dipan Mbok D, dan sejak saat itu kondisi Mbok D jadi kaku. Begitupun wujud bambu itu kini hilang, dan Bapak yakin serbuk yang kamu lihat yaitu bambu yang sama dengan yang ditemuin Mbak Ipa. Tapi aku nggak tahu apa maksudnya, karena kami pun tidak mendalami ilmu hitam semacam itu," jelas Kang Amin. Apa mungkin ini saatnya aku bertanya tentang ilmu yang dianut Bapak dan Kang Amin? Karena pikirku saat itu sedikit lega, karena mau apapun ilmu itu, Kang Amin sudah meyakinkanku bahwa Bapak dan dirinya tidaklah memilih jalan yang salah, yaitu ilmu hitam. Dengan hati yang berdegup, aku memberanikan diri untuk bertanya. "Kang, boleh aku tanya sesuatu?" tanyaku hati-hati. "Soal ilmu kami?" tanya Kang Amin. Aku lupa
bahwa bapak pernah bilang kalau Kang Amin itu hebat. Dia punya ilmu kebatinan tingkat tinggi yang terkadang bisa mengetahui apa yang membuat hati lawan bicaranya gelisah. Karena umur Kang Amin kala itu juga masih belia, sangat hebat untuk ukuran manusia yang sudah bisa menguasai ilmu-ilmu kejawen atau kebatinan meskipun belum terlalu sempurna. Aku tidak menjawab. Aku yakin Kang Amin menanyakan hanya sebagai bentuk formalitas, padahal ia sebenarnya tahu. Ia lalu kembali tersenyum getir, seakan ada emosi di dadanya yang tidak bisa ia salurkan. Kalau kita mau bicara tentang itu, kita awali dari bapak dulu. Kang Amin membenarkan posisi duduknya untuk menghadap ke arahku. Dengar baik-baik, dulu waktu aku masih kecil seumuranmu, aku pernah sakit keras. Sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Sampai akhirnya bapak tahu bahwa aku terkena sawan. Selayaknya anak kecil, dulu aku suka bermain di tempat-tempat angker seperti punden, rumpun bambu dan lain-lain. Sampai akhirnya bapak ngundang Pak Ramin. Saat itu aku menguping pembicaraan keduanya. Pak Ramin bertanya, apa nggak bisa bapak menyembuhkanku sendiri? Bapak menjawab tidak bisa, karena ilmunya bukanlah untuk penyembuhan dan ilmu hitam. Seperti halnya rawa rontek, ilmu bapak hanya bisa digunakan untuk tameng dirinya sendiri. Dan ia saat itu sedang mencari cara agar ilmunya bisa digunakan juga untuk melindungi anggota keluarga yang lain. Singkat cerita, aku sembuh. Aku cukup dekat dengan bapak sedari kecil. Sore itu aku bantu bapak ngarit di sawah, cari rumput buat makan kambing. Aku bertanya padanya bahwa aku mendengar percakapan di antaranya dengan Pak Ramin. Bertanya apa ilmu yang ia anut. Bisakah jika aku juga mempelajarinya? Kemudian bapak melarangku untuk mengikutinya. Karena katanya ilmunya itu terlalu berat cara memperolehnya. Begitupun dampaknya. Bapak bilang ia memiliki ilmu kanuragan lembu sekilan. Ilmu tingkat tinggi yang setauku memungkinkan pemiliknya tidak bisa tersentuh senjata apapun, baik itu benda nyata maupun gaib. Hebatnya lagi, tubuh seseorang yang menguasainya tidak bisa merasakan sakit alias kebal. Jika ada serangan baik fisik maupun gaib, akan melenceng berjarak 1 kil dari tubuh si empunya. Konon, tameng gaib ini sangat kuat dibanding baju besi atau perisai apapun. Beberapa di antara ritual riadat adalah puasa selama 40 hari dengan menu buka dan sahur menyerupai makanan seekor lembu atau sapi. Cara makannya pun harus tanpa alat makan dan menyerupai lembu. Selain itu, konon masih dilanjutkan puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, minum maupun tidur. Masih ada lagi, katanya agar tidak mempan pada senjata berapi, ajian lembu sekilan harus puasa menghindari cahaya selama kurun waktu yang ditentukan. Namun ada pantangan untuk pemilik ajian ini, bahwa pemilik ajian ini harus menghindari daging lembu atau sapi jika tidak ingin binasa. Dan bapak tahu, aku tidak akan kuat untuk melakoninya. Ilmu bapak ini hanya bisa ia gunakan sendiri kala itu. Tapi bapak tidak pernah putus asa untuk terus mencari jalan agar ilmunya bisa digunakan untuk melindungi keluarga yang lain. Saat ini, setauku bapak sudah hampir menguasainya. Meskipun perisai gaib yang diberikan kepada anggota keluarga lain masih sedikit lemah jika dibandingkan perisai milik dirinya sendiri. Jelas Kang Amin. Aku mengangah, tidak mengerti harus menanggapi cerita ini seperti apa. Ternyata ilmu kanuragan hebat itu ada. Bapakku sendiri pemiliknya. Lalu bagaimana dengan Akang? Apa ilmu yang Akang punya sampai-sampai berani bersama bapak melawan Pak Ade? Tanyaku antusias. Saat itu aku masih tidak terlalu percaya dengan ilmu yang dimiliki bapak. Mirip Joko Tingkir kataku. Sampai pada suatu hari aku mau membuktikan sendiri. Aku ambil pisau. Bapak saat itu sedang bertapa di kamar sholat. Aku berencana untuk menikam bapak di bagian kakinya. Saat pisau akan aku hunuskan, benar saja pisau itu bengkok dan terlempar, bahkan belum sempat menyentuh tubuh bapak. Bapak pun menoleh ke arahku dengan tersenyum, seakan ia tahu niatku kala itu untuk membuktikan bahwa omongan bapak itu tidak hanya sekedar bualan semata. Ada juga saat dimana dukun santet yang mati di rumpun bambu itu dulu sangat membenci bapak.
hanya karena alasan sawah bapak selalu panen subur, sedangkan sawahnya selalu mengalami gagal panen. Tidak cukup ia menggunakan pesugihan, ia berencana untuk menyantet bapak menggunakan santet biasa, bukan pring sedapur. Sampai akhirnya bapak menyadarinya lewat mimpi. Bapak kemudian bertapa berhari-hari. Hasil akhirnya, bapak tidak tersentuh sedikit pun dengan adanya kiriman santet itu. Justru santet itu menjadi bumerang ke dukun itu dan mengenai dirinya sendiri. Ia sempat sakit berbulan-bulan, sampai akhirnya ditemukan wafat di dalam rumpun bambu. Semua karena ulahnya sendiri. Mulai saat itulah, aku selalu merengek pada bapak untuk diajari ilmu seperti itu. Namun, bapak selalu menolak. Sampai akhirnya bapak menyerah setelah melihat kegigihanku mengikutinya berpuasa dan lain-lain. Ya, meskipun aku sudah ikut-ikutan, tapi jika tidak sesuai prasyarat, aku tidak akan bisa. Sampai akhirnya aku putus sekolah di bangku SMP. Aku memutuskan untuk berguru di guru bapak di daerah Jawa Tengah. Di sana aku diajari ajian bernama Bandung Bondowoso. Sama seperti sebelumnya, semua terasa sangat hebat di mataku. Aku bahkan merinding mendengar nama ajian itu. Aku bukan anak sepertimu yang terlahir istimewa bahkan dari lahir, sehingga aku harus berupaya ekstra untuk meneruskan posisi bapak jika suatu saat bapak tiada. Harus ada sosok penggantinya yang sakti melindungi keluarga. Itulah pikiranku saat itu, sehingga aku lebih tertarik belajar ilmu kanuragan dibanding matematika yang membuatku sakit kepala harus memikirkan PR setiap hari. Singkat cerita, aku mempelajari ini kurang lebih sekitar 2 tahun di Padepokan, Jawa Tengah. Aku adalah murid paling kecil saat itu, satu-satunya anak yang berumur 16 tahun. Jika ilmu hitam bekerja dengan cara manusia menjadi budak jin, maka ajian ini sebaliknya. Manusia sebagai bosnya dan jin inilah sebagai pasukan. Pernah mendengar kisah Candi Prambanan? Itulah ajian yang kakangmu ini miliki, ajian Bandung Bondowoso. Ini merupakan ajian tingkat tinggi dalam kanuragan Jawa. Fungsinya untuk menaklukkan bangsa jin. Dengan ajian ini, jin-jin yang ada di sekitar akang akan tunduk dan takluk pada akang. Mereka akan mau diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan tanpa ada imbalan sepersen pun. Namun ilmu ini ada beberapa tingkatan, bisa menaklukkan jin biasa atau bahkan raja jin. Nah, untuk kasus Akang masih belum terlalu sempurna jika harus dikatakan bisa menaklukkan rajanya jin. Akang sekarang masih sebatas menaklukkan jin-jin atau setan biasa yang kita temui di kehidupan sehari-hari, bukan raja jin seperti yang ada di rumpun bambu itu. Laku yang pertama yang Akang lakukan yaitu niat yang bersih untuk menggunakan ajian Bandung Bondowoso ini di jalan kebaikan, bukan sembarangan. Kemudian melakukan puasa selama 30 hari, dimulai pada hari Sabtu Kliwon bulan Suro. Kemudian dilanjutkan dengan puasa ngebleng selama 7 hari, dan terakhir puasa Pati Geni. Dan laku ritual adat yang lain. Tapi dalam menekuni ajian ini, haruslah bersungguh-sungguh, karena jika main-main, konsekuensinya adalah nyawa. Jin yang sudah kita taklukkan bisa berganti menyerang kita. Oleh karena itulah, Akang sampai sekarang masih mendalami ilmu ini agar lebih sempurna. Pungkas Kang Amin mengakhiri ceritanya. Aku terkesima, dan cerita Akang barusan membuatku sedikit lega tentang situasi saat ini. Setidaknya kami punya bapak yang memiliki ajian lembu sekilan, ajian tameng terkuat di tingkatan ilmu kanuragan Jawa. Bapak pun saat ini masih berusaha memberikan perlindungan pada masing-masing anggota keluarga, meskipun belum sempurna tameng pribadi miliknya. Kami juga memiliki Kang Amin, pemilik ajian Bandung Bondowoso, yang juga salah satu ajian hebat dalam tingkatan ilmu kanuragan Jawa. Kang Amin setidaknya bisa memerintahkan jin-jin lain untuk melawan jin kiriman dari Pak D. Dan ada Kang Salim. Entah aku belum mengetahui ilmu apa yang ia miliki, tapi aku pernah melihatnya menonjok teman sekelasnya dengan sekali pukul giginya rontok 3. Sepertinya ilmu preman. Mengingat postur tubuhnya yang kekar, wajah garang, jika Kang Amin adalah bos para jin, Kang Salim adalah bos para preman di desaku.
Dan ada aku, anak laki-laki bungsu ya, meskipun hidup lempeng-lempeng saja, sembari menyesap nutrisari jeruk, setidaknya aku punya keistimewaan. Aku bisa melihat bahwa Tumi saat ini tidak sendirian sore itu. Di sebelah ia bermain, ada dua kuntilanak yang memainkan rambutnya. Aku adalah anak dengan indera keenam. Aku semakin yakin, insya Allah kita bisa melawan Pak D. Bismillah, niat baik selalu Allah permudah, yakinku kala itu. Adzan maghrib telah berkumandang, menandakan bahwa kami harus segera pergi ke surau dan mengakhiri percakapan dua bersaudara ini. Diteruskan dengan Yasin Bokde pada maghrib. Pak D hadir, masih dengan gimmick seolah-olah dia bukanlah pelakunya di hadapan tamu-tamu keluarga jauh. Singkat cerita, malam tiba. Acara kami lalui dengan lancar tanpa hambatan. Win masih dengan kondisi yang sama. Bapak pun juga belum menunjukkan tanda-tanda kepulangannya. Jam kini sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku dan Kang Amin bergegas pergi ke TPU untuk menunggu makam Bokde. Saat itu kami hanya membawa 2 senter. Dalam perjalanan pun kami harus melewati rumah Pak D. Min, lihat ke arah rumah Pak D, perintah Kang Amin. Aku langsung menengok kala itu, kemudian Kang Amin memegang tengkuk belakang leherku. Seketika yang tadinya aku melihat hanya deretan pocong hitam legam itu, kini aku melihat rumah Pak D juga dikelilingi pasukan dengan mata tertutup kain kuning itu, membawa bambu. Tidak hanya itu, aku melihat beberapa makhluk yang berbentuk separuh kuda berkepala manusia. Kepala kuda itu juga prajurit dengan memakai kain penutup berwarna kuning. Aku rasa itu bukan setan lagi, itu sudah selangkah di atasnya, siluman. Aku bergidik ngeri, kemudian Kang Amin melepaskan tangannya pada tengkukku. Kang, apa itu tadi? Tanyaku. Pak D membuat perjanjian dengan kerajaan gaib itu. Yang kamu lihat pocong itu adalah penjaga Pak D pribadi. Karena setauku, Pak D memang menganut ilmu hitam. Namun selayaknya sebuah perjanjian, pasti ada sebuah kesepakatan. Karena di sini Pak D bersekutu dengan Raja Jin, Pak D pun juga dikawal oleh beberapa utusan kerajaan itu. Apabila sewaktu-waktu Pak D melanggar kesepakatannya, prajurit itulah yang nantinya akan membinasakan Pak D. Jelas Kang Amin masih dengan berjalan. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Kenapa Pak D sampai bertindak sejauh itu? Hanya karena harta yang enggak seberapa, dan belum tentu rencananya itu berhasil. Konsekuensi yang ia hadapi justru lebih besar. Nyawa adalah taruhannya. 20 menit berlalu, kami pun sampai di TPU. Tidak usah bertanya berapa banyak yang kulihat kala itu. Banyak sekali, penuh. Tapi bersama Kang Amin, mereka bahkan enggan untuk mendekatiku. Mereka hanya mengamati dari kejauhan saja. Kang, Akang benar-benar gak tahu ya, itu serbuk apa? Tanyaku kembali memastikan, sembari menggelar tikar anyam di samping makam Bokde. Belum tahu, yang bisa aku curigai bersama Bapak, itu serbuk bambu itu. Tapi alangkah baiknya, kita menunggu Bapak dulu. Aku yakin, saat ini Bapak bersama Pak Ramin sedang mencari cara. Karena setauku, Pak Ramin sendiri dulu adalah penganut ilmu hitam sebelum ia sadar. Aku rasa sedikit banyak Pak Ramin bisa menjelaskan runtutan kejadian ini akan bermuara kemana. Jelas Kang Amin. Kang Amin pamit untuk tidur lebih dahulu, meninggalkan berjaga sendirian malam itu. Suara bising kodok, jangkrik, dan nyamuk, yang pasti suara mereka berkolaborasi menjadi satu. Le, mbok Joko ya kupuranin mbok demu. Entenono ae, wayahmu ya le. Tak entekne kabeh dulur-dulurmu. Lagi-lagi aku mendengar suara Pak D. Buru-buru aku menyalakan senter, menyenteri seluruh area TPU malam itu. Namun nihil, tapi aku merasa ada sesuatu yang bergerak di pohon tepat di atas kepalaku. Sembari menelan ludah karena ketakutan, aku memberanikan diri menyenteri pohon itu. Bok! Sesuatu jatuh tepat di pangkuanku, kepala Bokde. Kepala Bokde yang gosong seperti terbakar, mata putih dengan mulut menganga, persis seperti di saat-saat terakhirnya. Kemudian aku mendengar lagi suara orang tertawa. Aku mengarahkan senter tepat di depan gapura TPU. Itu Pak D, tertawa seolah memperingatkanku kembali.
dan kemudian hilang. Aku berteriak dengan membangunkan Kang Amin. Anehnya, dengan hilangnya Pak D, kepala itu kini juga hilang. Kang Amin kemudian bangun dan menenangkanku. Kemudian aku menceritakan yang aku lihat saat itu. Kang Amin hanya diam, dan kemudian ia pamit untuk pergi ke arah sungai belakang TPU. Aku rasa ia sedang bertapa untuk mencari tahu sedikit banyak apa maksud perkataan Pak D. Karena jujur, raut wajah Kang Amin pun shock, seakan-akan ia tertipu selama ini dan mengetahui fakta bahwa sasarannya kini sudah berubah. Malam itu kami lalui dengan berbagai kengerian. Sampai subuh kini berkumandang, aku bergegas bersama Kang Amin untuk pulang. Aku dan Kang Amin melangkahkan kaki dengan cepat. Tidak lupa kami mampir sebentar di surau dekat TPU untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Kami tidak sempat mengikuti doa setelah salam terakhir kami, karena pikiran kami saat itu hanyalah ingin cepat-cepat bertemu Bapak. Singkat cerita, tibalah kami di depan halaman rumah. Aku melihat ada motor tua Astra Bapak di sana. Hatiku lega dan cepat-cepatlah aku masuk rumah setelah membersihkan diri. Setelah masuk, aku mendapati Bapak bersama seorang pria kira-kira seumurannya, dengan badan yang lebih pendek dari Bapak dan wajahnya yang memancarkan aura positif. Ia adalah Pak Ramin, mantan pengguna ilmu hitam yang kini sudah bertobat dengan terlebih dahulu melewati karmanya. Ternyata keduanya juga baru sampai. Terbukti dari datangnya Mbok yang baru saja menaruh 3 cangkir kopi hitam. Padahal saat itu yang datang cuma ada 2. Kenapa ada 3 cangkir? Dan ternyata yang satu adalah untuk proses ritual Win nantinya. Sebelum menemui Win, kedua orang tua itu kini berbincang. Aku dan Kang Amin ikut duduk di sebelah Bapak. "Ini Samin?" tanya Pak Ramin. "Enggak Pak, anak laki-laki bungsu saya," kata Bapak. Pak Ramin tersenyum ke arahku. Aku sebisa mungkin membalas senyum dengan makna tersiratnya itu. "Coba Le, kamu minum kopinya." Disodorkannya kopi di cangkir padaku, yang katanya ini buat Win. "Tapi Pak, bukannya ini buat Win?" tanyaku. "Sudah ndak apa-apa, saya hanya mau tahu saja," katanya. Mau tahu apa sih? Aku pun melirik ke arah Bapak untuk meminta persetujuannya. Dan akhirnya pun Bapak mengangguk. Aku pun menuruti untuk meminum kopi itu. "Bagaimana Le? Manis?" tanya Pak Ramin. "Enggak Pak, manis, enak," kataku. Pak Ramin tersenyum dan kini ia menatap ke arah atas kepalaku bersama dengan Bapak. "Walah pantes. Aman Kang, demun ini Samin dari sampean?" tanya Pak Ramin ke Bapak. "Enggak Pak, saya berikan ini karena Samin memang sudah ada bakat dari lahir. Darahnya itu darah seger kalau kata orang bilang, jadi lebih riskan," jelas Bapak tenang. Mereka berdua membahas apa sih? "Kang, ada apa sih?" tanyaku ke Kang Amin. "Kopi tadi gak pakai gula, tapi katamu manis. Karena kamu itu sebenarnya dikasih penjaga sama Bapak. Makanya Pak D tertarik buat jadiin kamu sekutunya. Meskipun penjagamu bukan sama dengan penjaga Bapak, tapi setidaknya penjagamu sama kuatnya dengan punya Bapak," kata Kang Amin. Aku semakin melongo. Aku yang kukira adalah orang paling spesial di muka bumi karena diberikan berkat bisa melihat makhluk halus. Ternyata orang-orang ini lebih spesial lagi. Konon katanya makhluk halus itu sangat suka sekali dengan kopi hitam, tentu tanpa gula. Apabila ada seorang manusia yang disuguhkan kopi itu namun merasakan rasa manis, itu menunjukkan bahwa dalam dirinya ada makhluk lain, entah sebagai penjaga atau parasit. Makhluk itu akan menunjukkan wujudnya, namun hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, bukan orang yang memilikinya. Sehingga aku pun tidak mengetahui bagaimana bentuk penjagaku. Tapi Kang Amin bisa melihatnya, seorang tinggi besar dengan pakaian raja. Setelah itu Pak Ramin kini bangkit untuk menuju kamar di mana Win saat itu masih terbujur kaku. Dalam perjalanan ke arah kamar, aku sempat berbisik pada Bapak. "Pak, nanti aku mau cerita," kataku. "Sudah tahu, kakangmu yang memberitahu Bapak," katanya. "Ah, semenjak kapan Kang Amin cerita?"
Kan Kang Amin baru bertemu Bapak pagi ini bersamaku. Kang, tanyaku yang saat itu ada di sebelah Kang Amin. Tadi malam di sungai, katanya. Hebat, Kang Amin pun bisa telepati ke Bapak. Dengan bertapa kukira Kang Amin lagi berduel dengan Pak D. Ternyata justru komunikasi jarak jauh dengan Bapak toh. Aku pun kembali dibuat kagum olehnya. Aku sempat berpikir Kang Amin justru mencari kodok malam itu untuk dijual. Salah. Pak Ramin kini duduk di dipan samping Win berada. Kondisi Win semakin berantakan. Karena juga berhari-hari ia tidak makan ataupun minum. Masih dengan air mata yang terus bercucuran dari kedua mata putihnya. Artinya, Mbah tolong aku. Pak Ramin kemudian merapalkan doa-doa. Matanya terpejam, fokusnya ada di Win. Setelah beberapa saat, tangan Pak Ramin kini meraba bantal milik Win. Dibukanya bantal itu sama dengan Bokdik, berisi barang-barang aneh seperti paku, silet, rambut, tulang belulang. Namun bukan itu yang ia cari, melainkan sebuah bambu. Namun saat itu tidak ada, beda dengan Bokdik. Pak Ramin pun kaget, seharusnya ada. Jika memang targetnya adalah keluarga Bapak, Win adalah cucunya. Seharusnya ini adalah bagian dari santet itu. Pak Ramin sudah kalang kabut. Begitupun kami yang semakin cemas melihatnya dengan susah payah mencari keberadaan bambu itu. Namun tidak lama, Win tertawa. Tubuhnya sehat seperti sedia kala, matanya sudah kembali. Ia duduk. Tertipu ya? Sambil tertawa terbahak-bahak. Kali itu suara Pak D. Win berbicara dengan suaranya sambil terus tertawa dan kini justru memuntahkan sesuatu yang menjijikan. Wah, kelabang, tulang belulang, rambut, dan darah keluar dari mulutnya. Dan seketika ia pingsan. Setelah Win pingsan, Bapak, Pak Ramin, dan Kang Amin langsung mengambil posisi masing-masing. Pak Ramin berniat untuk memberikan pengobatan, sedangkan Bapak dan Kang Amin berniat untuk memfokuskan perlindungan sementara waktu ke Win. Tapi semua salah, benar kata Pak D. Kami semua tertipu. Setelah semua fokus ke Win, Mbak Ipa, Mbak Mi, Kang Salim, dan Mbok yang terakhir kejang dalam waktu yang bersamaan. Kecuali Kang Amin, Bapak, aku dan Tumi. Mereka kejang dengan mata yang berubah menjadi putih hingga kemudian kaku. Aku menangis berteriak meminta pertolongan. Ini bagaimana? Bapak, Bapak, hentikan Pak. Pak, Mbok, Kakang sama adik, kenapa Pak? Teriakku dari luar pintu kamar. Seketika mereka menghentikan proses itu dan kemudian menemuiku. Bapak sangat kalang kabut. Kang Amin menangis sembari mendekap Mbok. Aku pun menangis mendekap tubuh kakakku yang lain. Tumi menangis bersembunyi karena takut. Bajingan, kecelik awak dewe, marah Pak Ramin. Bapak dan Pak Ramin tidak tinggal diam. Bapak langsung mengambil posisi untuk kembali bertapa, sekiranya memberikan perlindungan kembali ke orang-orang yang terkena ilmu itu. Aku masih menangis melihat kondisi ini. Namun, kini aku membantu Kang Amin untuk memposisikan tubuh Mbok dan kakakku untuk disejajarkan. 5 orang itu kini terbujur kaku bak mayat hidup. Kang Amin pun mengambil kain jarik untuk menutupi tubuh mereka sampai sebatas leher ke kaki. Dan setelahnya Kang Amin ikut bergabung dengan Bapak untuk membantunya memberikan perlindungan. Aku menghampiri Tumi untuk menenangkannya dan memberikannya arahan agar tidak jauh-jauh denganku. Tenang Duk, masih ada Akang. Mbok dan yang lain akan baik-baik saja. Rangkulku meskipun aku masih dengan manik mata yang sok. Tapi aku berupaya menenangkan Tumi adalah yang utama. Tumi masih menangis sampai-sampai ia takut untuk keluar kamar. Ya sudah, aku membiarkannya di sana. Dan kurasa Bapak juga sudah kembali memberikan perlindungan. Aku kemudian keluar kamar dan tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam perutku. Wah! Kembali, binatang-binatang melata, rambut dan tulang-tulang kecil lancip bercampur darah keluar dari mulutku. Aku sempat kesakitan dan berlangsung sekitar 30 menit. Aku merasakan sakit teramat sangat. Namun tidak sampai membuatku terbujur kaku layaknya Mbok dan keempat kakakku. Saat aku menoleh ke arah 5 orang itu,
Kudapati kini keranda ada di atas mereka masing-masing. Aku menangis kembali tidak tentu, sembari berharap Bapaklah yang memenangkan pertarungan gaib ini. Celakalah Pak D yang membuat kami seperti ini. Aku sampai gelap mata berdoa seperti itu. Dan aku masih berpikir saat itu, apa maksud kami tertipu? Aku membulatkan tekad setelah ini. Aku akan mencari tahu ini semua ke Pak Ramin setelah ia bisa mengatasi kekacauan ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.